Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, yakni Tuku Az-Zikra Channel. Apa kabar sahabat-sahabat, teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang? Semoga kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan men-sharing atau menjelaskan pada sahabat-sahabatku dengan topik kita pada hari ini, yakni bagaimana cara mengelola keuangan usaha toko sembako atau toko kelontong. Baiklah teman-teman semua, sebelum penjelasan ini lebih jauh, jangan lupa subscribe-nya ya. Hidupkan lonceng notifikasi, like and comment. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, cara mengelola keuangan toko sembako ataupun toko kelontong adalah, ini poin penting ya di dalam kita menjalankan usaha sembako. Hendaknya kita bisa memisahkan antara uang pribadi kita dengan uang usaha. Jadi uang usaha itu usahakan jangan sampai dicampur dengan uang pribadi kita. Maksudnya di sini uang pribadi, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya sekedar punya usaha sembako ya. Mungkin dari istri kita yang mengajar di sekolah, ataupun ada usaha kita dari tani, itu maksudnya keuangan pribadi. Jadi harus kita pisahkan. Dengan kita memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha, kita akan mengetahui bahwa seberapa besar perkembangan daripada usaha sembako yang kita jalankan, seberapa besar keuntungan kita, seberapa besar omset kita sehari-hari. Dengan itu kita bisa meningkatkan ataupun mengembangkan usaha sembako yang kita jalankan. Itu yang pertama ya teman-teman semua. Harus bisa kita pisahkan antara uang pribadi dan uang usaha kita. Lalu kemudian yang kedua adalah cara mengelola keuangan usaha sembako. Menghitung uang atau omset pendapatan setiap hari. Jadi setiap hari itu hendaknya kita menghitung seberapa besar omset pendapatan setiap hari. Dengan kita mengetahui pendapatan kita setiap hari, bahkan setiap bulan, terus sampai setiap tahun, kita akan mengetahui jalannya atau jalan perkembangan daripada usaha kita. Jika semakin meningkat, maka kemungkinan kita akan bisa bertahan dan bisa mengembangkan untuk lebih besar lagi toko sembako kita.
Dan jika omset atau pendapatan kita setiap hari menurun, maka kita bisa memprediksi bahwa toko sembako yang kita jalankan itu ada kekurangan. Tentunya kita akan mencari penyebab seperti apa, kenapa omset kita setiap hari itu menurun. Dengan itu maka kita akan bisa mengambil kebijakan atau cara yang lain untuk bisa bagaimana agar omset pendapatan kita setiap hari itu bisa meningkat. Itu ya teman-teman semua. Hendaknya teman-teman semua yang punya warung sembako ataupun toko kelontong harus bisa mengetahui per hari itu berapa pendapatan kita ya, omsetnya maksudnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa mengetahui bahwa keuntungan bersih kita setiap hari itu berapa. Jadi setelah kita mencatat omset per harinya berapa, lalu kita ketahui berapa keuntungan bersih setiap harinya. Setelah kita mengetahui keuntungan, maka kita bisa mengambil seberapa besar untuk kebutuhan kita sehari-hari, dan keuntungannya sisanya itu bisa kita untuk mengembangkan lagi dan mengembangkan lagi toko sembako yang kita jalankan. Itu ya teman-teman. Kemudian setelah mencatat keuntungan, maka hendaknya kita menyediakan buku catatan keuangan. Dalam setiap warung sembako ataupun toko kelontong, hendaknya kita memiliki buku catatan bond ya. Ini paling penting di dalam toko sembako, buku catatan bond. Karena jika tidak ada catatan buku bond, maka orang-orang yang berbelanja kita, para pembeli ini akan semau-mau mengutang, dan harus kita batasi untuk mereka melakukan utang di toko kita, supaya toko kita bisa berkembang dan berlangsung untuk selanjutnya. Kemudian yang kelima, hendaknya kita menggunakan keuntungan itu untuk perluasan toko sembako kita. Setelah kita mengambil keuntungan daripada toko sembako yang kita jalankan, sisa keuntungan setiap hari itu bisa kita menambahkan untuk peralatan-peralatan yang ada di toko kita ataupun produk-produk yang berlengkap ya. Jadi semakin hari maka insya Allah toko kita akan semakin berkembang. Jadi itu ya teman-teman semua, tips-tips cara mengelola keuangan toko sembako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.